Jamaah salat gerhana bulan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menjadi jalan yang telah Allah pilihkan bagi kita. Maka Islam ini adalah rahmat besar. Maka seluruh aturan di dalam Islam menjadi bagian rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat kenabian, nikmat diberikan Islam, nikmat Al-Quran, nikmat petunjuk. Itulah sebesar-besar nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Ikhwafillah azani wa iyyakum ajma'in. Di dalam kesempatan khutbah salat gerhana ini saya akan menyampaikan tausiah singkat. Saya akan membacakan apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, yaitu di dalam bab tentang al-qaul fil insad inda ru'yatis sahab warrih. Bahwa di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i menulis sebuah bab bahwa beliau menjelaskan tentang bagaimana sikap ketika melihat fenomena alam. Contohnya adalah fenomena alam di sini adalah as-sahab warrih, yaitu awan, warrih dan angin. Termasuk juga nanti gerhana. Di dalam hadisnya Imam Syafi'i menukil hadis yang diriwayatkan dari Khalid bin Rabbah. Beliau menyatakan, "Kana idza bariqatis sama' aw ra'idat urifa dzalika fi wajhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika langit itu terjadi ada petir yang menggelegar, ada awan gelap, maka kemudian para sahabat melihat ada nampak perubahan wajah Nabi. Apa wajah Nabi berubahnya? Adalah adanya rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Aisyah. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza absarna syai'an fis sama', yakni as-sahab, taraka 'amalahu wastaqbala al-qiblah, qala Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi." Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahab, ada awan di langit, kemudian memberitahukan kepada sahabat Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Taraka amalahu. Rasulullah meninggalkan aktivitasnya. Ketika melihat awan gelap, Rasulullah meninggalkan aktivitasnya. Apa yang beliau lakukan? Wastaqbalal qiblah. Kemudian beliau menghadap kiblat. Dan beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang ada di dalam awan itu. Karena betapa banyak kemudian umat-umat terdahulu yang diberikan azab dengan jalahan permulaannya adalah dengan awan gelap. Maka Rasulullah SAW harap cemas, dan kemudian muncul dari lisannya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan apa yang ada di dalamnya. Fa in kashafahu Allahu hamidallahu ta'ala wa in matarat qala Allahumma sakyan nafi'a. Ketika awan itu Allah hilang awannya, awan gelapnya hilang, apa yang Rasulullah lakukan? Alhamdulillah. Wa in matarat, dan ketika terjadi hujan, beliau berdoa, Allahumma sakyan nafi'ah. Ya Allah, semoga Engkau memberikan curahan hujan yang bermanfaat. Karena apa?
betapa banyak umat terdahulu, termasuk umatnya Nabi Nuh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a hasar ra'd, ketika beliau mendengar petir, ya, urifa dzalika fi wajhi, maka akan diketahui nampak jelas perubahan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi hujan, maka Rasulullah senang. Karena berarti bukan azab, dan hujan itu turun membasahi bumi menjadi berkah. Kemudian beliau mengatakan, inni la adri bima arsalat abi adzabin am birahmah. Sesungguhnya saya tidak tahu apakah kemudian awan tadi yang gelap tadi itu diutus oleh Allah untuk menjadi sebab azab atau menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma habbat rih illa jassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala, ketika angin berhembus, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan? Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adaban. Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah angin ini rahmat dan jangan engkau menjadikannya sebagai azab. Jadikanlah angin ini yang membawa rahmat dan jangan engkau jadikan angin ini menjadi sebab menjadikan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Ikhwah fillah, a'azani wa iyyakum ajma'in. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidaklah memahami, tidaklah mengerti tentara-tentara Allah kecuali Dia, Allah. Siapa tentara-tentara Allah itu? Angin ini menjadi tentaranya Allah. Bumi ini menjadi tentaranya Allah. Langit, semua malaikat ini menjadi tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang siap diutus oleh Allah untuk menjadi sebab datangnya rahmat atau menjadi sebab datangnya azab. Maka di antara dosa besar, ya, di antara dosa besar itu adalah ketika kemudian kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Karena lalat saja bisa menjadi tentaranya Allah, masuk ke dalam telinga kita, kemudian merusak telinga kita, masuk ke dalam tubuh kita, membuat kita mati. Virus corona yang sampai sekarang belum bisa diatasi oleh umat manusia, oleh dunia, dengan keilmuan yang paling canggih pun belum mampu mengatasinya. Itu tentara Allah, ikhwah fillah azan. Maka betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa lemahnya kita sebagai manusia, dan betapa butuhnya kita kepada Allah. Kita ini sangat lemah, maka kita butuh kepada Maha yang kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh fenomena alam ini mengajari kita untuk bersandar kuat kepada Allah, untuk bersabar, berjalan di atas aturan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang Pak duduk di sini, panas kan Pak ya? Panas. Kalau Bapak Ibu tenggorokannya nggak serak, saya serak tadi. Karena apa? Sholat bacaannya agak berbeda dengan sholat yang lain. 4 kali bacaan lagi berbeda lagi. Agak serak pula gitu kan. Itulah kita dilatih sabar. Sabar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan keringat, darah pun bercucuran untuk Allah akan kita lakoni.
Jangankan hanya keringat, nyawa ini lepas untuk Allah, itu adalah persembahan yang terbaik untuk yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di antara ayat yang kita baca adalah wasta'inu bis sabri was shalah. Wahai, sabarlah kalian di dalam dan mintalah bantuan kita, mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan salat. Fa fillah azani wa iyyakum ajma'in. Maka Allah menyatakan, wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah apa itu? Al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Apa kata Allah? La tasjudu lisyamsi wal qamar, jangan pernah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri limustaqarrillah, dzalika taqdirul azizil alim, dalam surat Yasin. Matahari itu sudah habis ya? Berapa? 6 menit lagi, 5 menit lagi. Saya harus bersabar dengan 5 menit itu, karena saya mau minum juga. Sepertinya nggak patut saya minum sambil berdiri. Oh gitu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar menurut garis edarnya. Dzalika takdir, itulah ketentuan Allah. Ikhwafillah azani wa iyyakum ajmain. Setiap hari dan setiap detik bumi ini berputar sesuai dengan ketentuan Allah. Bulan berputar sesuai dengan ketentuan Allah. Matahari berputar sesuai dengan ketentuan Allah. Angin ini berhembus sesuai dengan ketentuan Allah. Itulah hak rububiyah Allah. Allah berhak mengatur seluruh alam ini. Bahkan jantung kita yang berdetak diatur oleh Allah. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita diatur oleh Allah. Paru-paru kita mampu menyerap oksigen, diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah zalimnya kepada manusia ketika manusia itu keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun beratnya dunia ini Allah persiapkan untuk menjadi bukti kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kemudian kondisi kita saat ini, kita diserang COVID-19, saudara-saudara kita di Palestina dizalimi oleh Yahudi laknatullahi alaihim, dan banyak saudara-saudara kita yang terzalimi. Tetapi ingat bahwa yang bisa memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, jangan bangga dengan usaha kita, karena betapapun keras usaha kita, tidak ada apa-apanya kepada Allah. Maka agar dimenangkan oleh Allah, loyallah kepada Allah, setialah kepada Allah. Betapapun kemudian dunia menghalangi kita, tapi jangan pernah hentikan langkah untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus azamkan, hidupku adalah ketaatan kepada Allah, sebagaimana bulan beredar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bulan sudah keluar dari garis edarnya, maka yang akan terjadi adalah kiamat. Ketika matahari sudah keluar dari garis edarnya, sudah kacau, maka terjadilah kiamat. Maka ikhwafillah, kekalahan kita kalau kita sudah tidak loyal kepada Allah
dan kita loyal kepada hawa nafsu kita. Kekalahan kita adalah ketika kemudian kita menggantikan ketaatan kepada Allah dengan berasik-asik bermaksiat dengan hawa nafsu kita. Maka kekalahan kita adalah ketika kemudian kita menjadikan hidup ini menjadi aset berboros-boros, menghabiskan hidup untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berjalan, beredar di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menerima amal-amal kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.